Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatimun nabiyyin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Khairun Sirin selaku dosen pengampu mata kuliah hadis dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang keikhlasan dalam beramal dengan mengutamakan amalan hati untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah hadis. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidak lain untuk beribadah hanya kepadanya. Ibadah yang dilakukan hanya untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat yang ikhlas tentunya akan mendapat pahala dan kebaikan. Namun, apabila suatu ibadah atau amal yang dilakukan tidak semata-mata hanya untuk Allah, maka ibadahnya atau amalan yang dilakukannya itu akan sia-sia. Kita sebagai seorang muslim harus sungguh-sungguh berusaha merealisasikan keikhlasan dalam setiap amal secara terus-menerus. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Jika engkau mengerahkan semua kemampuanmu untuk menjadikan semua manusia ridho, maka pasti tidak ada jalan untuk mewujudkannya. Kalau demikian, maka ikhlaskanlah semua amalan dan niatmu hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata." Pentingnya ikhlas dalam beramal akan menumbuhkan sifat akhlakul karimah yang mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika di dalam kehidupan kita beramal bukan hanya untuk Allah, itu akan menimbulkan sifat-sifat yang lain tentunya akan merugikan. Misalnya saja riya, yang disebut dengan syirik kecil, karena sudah termasuk dalam hal menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hawa nafsu diri atau respon orang lain. Sifat ini sangat membahayakan dan tumbuh dalam hati manusia. Sifat ini membahayakan karena sifatnya akan merusak segala amalan yang kita lakukan dan bahkan justru akan mendapatkan dosa dan kerugian. Dengan demikian, seseorang yang melakukan suatu amal dengan baik dan menurut pandangan manusia tetapi motivasinya adalah salah atau tidak ikhlas, hal itu akan sia-sia karena Allah tidak akan melihat bentuk zahirnya, tetapi melihat niat yang ada di dalam hatinya. Seperti dalam hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah menilai keikhlasan hatimu." Hadis riwayat Muslim. Ikhlas adalah amal hati, dan amal hati sangat penting. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ini adalah kalimat yang ringkas tentang amal hati, dan amal hati merupakan dasar keimanan sebagai tonggak agama, seperti mencintai Allah dan Rasul-Nya, tawakal kepada Allah, mengikhlaskan ibadah karenanya, bersyukur kepadanya, sabar terhadap keputusannya, takut dan berharap hanya kepadanya. Amalan hati sangat penting dan sangat tinggi nilainya di sisi Allah, dan yang terpenting dari amalan hati adalah keikhlasan karena Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullahu wa idza fasadat fasadal jasadu kullahu ala wahyal qalbu." Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Apabila ia buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang artinya, Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan dalam rangka menguji kalian. Siapakah di antara kalian orang yang terbaik amalnya? Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah menafsirkan makna yang terbaik amalnya yaitu yang paling ikhlas dan paling benar. Apabila amal itu ikhlas namun tidak benar, maka tidak akan diterima. Begitu pula apabila benar tapi tidak ikhlas, maka juga tidak diterima. Ikhlas yaitu apabila dikerjakan karena Allah,
benar, yaitu apabila di atas sunnah atau tuntunan Rasulullah SAW. Agama Islam memiliki 3 tingkatan. Islam, kemudian di atasnya ada iman, kemudian di atasnya lagi ihsan. 2 tingkatan di antaranya, yaitu iman dan ihsan, adalah berkaitan dengan amalan hati, yang mana 2 hal ini berada di atas derajat Islam yang pengertiannya adalah amalan badan. Karena Islam bila disebutkan bersama dengan iman, maka masing-masing memiliki pengertian berbeda, yaitu Islam adalah amalan badan, sedangkan iman adalah amalan hati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, telah diketahui bahwa iman adalah ikrar atau pengakuan, tidak semata-mata tasdik atau membenarkan, dan ikrar pengakuan itu mencakup perkataan hati, yaitu tasdik membenarkan, dan perbuatan hati, yaitu inqiyad ketundukan hati. Keyakinan hati dan ucapan serta amalan hati dan anggota badan. Hati mengimani dan membenarkan sehingga terucap kalimat syahadat dari lisan yang kemudian diamalkan oleh hati berupa mahabbah, rasa cinta, khauf, rasa takut, roja, rasa harap. Lisan tergerak untuk berzikir, membaca Al-Quran. Anggota badan bersujud dan berruku serta beramal soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badan mengikuti hati sehingga tidak ada suatu keinginan kuat dalam hati melainkan akan tercermin dalam amalan lahiriah bagaimanapun bentuknya. Dalam hadis qudsi disebutkan di mana Rasulullah SAW meriwayatkan dari Robnya, Allah Ta'ala berfirman, Ana agana syirka man amila amalan asyirka fi ibratan tarkitahu wa syirkahu. Aku paling tidak butuh pada sekutu. Barang siapa mengerjakan suatu amalan dalam keadaan menyekutukanku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia bersama dengan sekutunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas sebagai dalil bahwa amalan hati lebih besar kedudukannya daripada amalan badan. Karena amalan badan tidak akan berguna bila seseorang berlaku syirik, sebanyak apapun amalnya. Baik syirik kecil, apalagi syirik besar. Seperti seorang sedekah karena riya, dan riya ini terletak di dalam hati, maka akan sia-sialah pahala. Sebesar apapun nominal sedekahnya yang ia keluarkan, atau membaca Al-Quran supaya dipuji suaranya oleh orang-orang, atau yang disebut dengan sum'ah, ini juga akan sia-sia pahalanya, meski sebagus apapun lantunan suaranya. Para ulama juga menjelaskan bahwa besar kecilnya pahala berkaitan erat dengan keadaan niat dalam hati seseorang. Ini juga bukti bahwa amalan hati memiliki kedudukan yang tinggi. Bisa jadi amalan kecil menjadi besar nilai pahalanya disebabkan oleh niat. Bisa jadi pula amalan besar menjadi kecil pahalanya disebabkan oleh niat. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Mubarak, boleh jadi amalan kecil namun pahalanya menjadi besar karena faktor niat atau keikhlasan. Dan bisa jadi amalan besar menjadi kecil nilai pahalanya disebabkan oleh niat. Demikian pula dosa. Dosa kecil akan menjadi besar apabila dilakukan disertai dengan rasa menyepelekan, dan dosa besar akan lenyap apabila pelakunya merasa bersalah, menyesal, beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Semua ini kaitannya dengan hati. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, la shaghiratan ma'al istimrar wa la kabiratan ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil bila dilakukan secara terus-menerus, dan tidak ada dosa besar bila ditutupi dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Mari kita renungkan. Semua orang bisa saja berpuasa. Semua orang bisa saja bangun sholat malam. Semua orang bisa saja sholat sesuai sunnah Nabi. Semua orang bisa saja berpakaian sebagaimana yang disunahkan oleh Nabi. Akan tetapi, betapa banyak di antara kita yang tahu akan bahayanya riya, namun masih saja terlena dengan kenikmatan semu riya. Bangga tatkala dipuji hingga kepala membesar hampir sebesar gunung. Betapa banyak di antara kita yang tahu akan bahaya ujub, akan tetapi tetap saja bangga dengan amalan dan karya sendiri. Betapa banyak di antara kita sudah menghafalkan sabda Nabi, janganlah marah, akan tetapi hati ini susah untuk bersabar dan menerima takdir Allah yang memilukan. Betapa banyak di antara kita yang sudah mengilmui bahwasannya semua takdir dan keputusan Allah adalah yang terbaik, akan tetapi tetap saja berseujung kepada Allah. Betapa banyak di antara kita yang sudah mengilmui dengan ilmu yang tinggi bahwasannya Allah yang mengatur dan memutuskan segala sesuatu, akan tetapi tetap saja tawakalnya kurang kepada Allah, dan sebagainya. Semoga kita selalu terjaga amalan hatinya dan selalu mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap amalan kita.